pesan-pesannya. Ocha lah. Gue mulu dari tadi nih ya. Alhamdulillah kita di sini semua makanan sih hampir best seller ya. Tapi yang paling banyak orang pesan itu kita ada garang asam sama gurame rempah omah badok. Gitu. Dan untuk minumannya sendiri kita ada es kelapa jeruk dan kopi gula aren. Di sini kan tadi berbicara mengenai tentang cita rasa Nusantara ya, makanan Nusantara. Apa sih yang membuat konsep di sini tuh makanan-makanan daerah gitu, seperti apa itu? Untuk konsep dari makanan kita sendiri kan yang namanya Nusantara udah automatically dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke, dari tanah Tanah Lot sampai Pulau Rote ya, Tanah Lot ya, benar sih nggak sih Tanah Lot? Tanah Lot sampai Pulau Rote gitu ya. So, jadi untuk konsep makanan sendiri pun kita nge-mix ya, antara kita sudah ada dari Semarang ya, kreceknya ala Semarang, terus tumis bunga pepaya kalau nggak salah dari Manado ya, terus mangutnya dari Jawa Tengah, dari mana ya mangut ya, mangutnya ada makanan khasnya Jawa Tengah gitu kan, terus palai bada jajanan pasar gitu, palai bada dari Padang, telur barindo dari Padang gitu, nasi liwet sayur asemnya dari Betawi, nasi liwetnya juga kan nasi liwet ala Sunda gitu ya, ada dendeng balado dari Padang gitu. So, jadi kita coba nge-mix antara apa sih yang kita biasa kita makan di rumah gitu, ya kan, biasa kita makan di rumah kita taruh di sini ya. Kita makan di rumah terkadang nggak sadar nih makanan apa yang makanan dari mana ya kan, dari kota mana nih kan, kita taunya cuma makan aja gitu kan. Nah di sini kita coba edukasi, maksudnya kita berikan edukasi kepada pelanggan untuk ini loh Indonesia yang punya yang rasanya kaya dengan rasa gitu ya, rasa. Ternyata masakan di Indonesia tuh masakannya nggak cuma itu aja gitu. Ternyata Indonesia tuh kaya dengan bumbu rempah ya, kaya dengan rasa Nusantaranya ada gitu kan ya. Padang terkenal dengan cabenya gitu, makanan yang bercabe dan bergulai bersantan gitu kan. Yang Sunda yang agak sedikit ada lalapan-lalapannya gitu kan, yang ada sayuran-sayurannya gitu kan. Nah itu kita mix di sini di Omah Badok seperti itu. Nantinya juga untuk para customer yang datang ini bisa kayak buat nikahan kah atau party atau seperti apa, pesta ulang tahun? Iya bisa. Untuk kebetulan kita di sini menampung untuk 300 packs ya. Jadi kalau misalnya Kapasiti ya, kapasitinya, seating kapasitinya ya 300. Bisa untuk event atau gathering atau untuk wedding, lamaran, semua bisa di sini. Ya, jadi gini, tujuan Omah Badok berdiri pun kita bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan masyarakat, mulai dari segmen rumahan, kantoran, sampai dengan anak-anak muda gitu. Sebagai contoh lah, kayak seperti orang kantoran, ketika mereka butuh space buat meeting, kita punya ruang VIP buat mereka meeting. Di sana ada TV buat presentasi gitu kan. Terus ada soundnya juga buat presentasi ketika mereka butuh itu, dan ruangannya ber AC pula gitu kan. Nah kalau mereka butuh wedding, kita punya area wedding di sini gitu kan. Untuk birthday kita punya area yang luas gitu kan, buat apa mereka birthday, ulang tahun gitu kan. So, jadi kita mencoba mengakomodir segala kebutuhan semua pelanggan kita, termasuk untuk anak-anak di bawah umur. Termasuk anak-anak di bawah umur, Mas, kayak gitu. Misalnya mereka datang bersama keluarga, bersama ayah ibunya gitu kan. Mereka terkadang kan anak kecil suka bete diem di tempat gitu kan, ya anak kecil juga punya bosan kali ya. Makanya kita coba akomodir mereka dengan kita buat ruang bermain anak-anak ya di situ, Mas. Seperti itu. Dan juga biasanya nih customer dari bulan Januari sampai sekarang Juni itu kan sudah lumayan berapa
berjalan 5 bulan ya. Yes, berarti ya. benar. Itu apa sih yang paling kayak orang banyak menunya tuh paling dinanti-nantikan di sini? Untuk menu yang dinanti-nantikan, semua menu yang ada di Omah Badok alhamdulillah ya dinantikan mas. Banyak komen, banyak masukan dari tamu-tamu kita tuh enak ya. Saya kayak pendapat mereka ya, mereka berpikir jadi kangen nyokap gitu, kangen situasi rumah yang dulu ketika rame gitu kan. Nah, lagi banyak keluarga, ibu nenek ataupun ibu masak buat mereka, buat kita gitu ketika ada acara. Itu yang saya yang saya dapat input dari mereka seperti itu. Alhamdulillah untuk semua menunya the best seller banget semuanya. Komen-komennya pun nggak ada yang Dari mulai pelayanannya juga kita. Iya. Jadi konsep Service-nya. Yes, servisnya benar. dan juga dari Suasananya, seperti suasana nuansa, alam ya. nuansanya juga jadi mendukung sekali ya dengan cita rasa masakan Iya, Nusantara. benar. Oke, mungkin dari Kak Ocha dan juga Bang Anggi, gimana nih harapannya untuk rumah Omah Badok ini? Yang jelas seperti orang buka usaha lainnya ya, buka usaha lainnya, kita punya harapan agar kita bisa memaksimalkan bisnis di kuliner ini ya. Omah Badok jadi maju ya, automatically kita berharap seperti itu dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat sekitar, terus menjadi salah satu destinasi khususnya warga-warga di sekitaran Parigi, khususnya di Pondok Aren, dan alhamdulillah mudah-mudahan skupnya bakal meluas lagi untuk daerah Tangerang Selatan dan Tangerang gitu. Tapi alhamdulillah juga dari selama 5 bulan ini pengunjung kita ternyata yang setelah saya evaluasi, pengunjung kita juga ternyata lebih banyak juga di luar dari area luar Tangerang Selatan mas. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cengkareng gitu kan, Kelapa Gading seperti Jakarta itu. Selatan Banyak mas, banyak. Berarti kan dengan kata lain Omah Badok itu sudah mencakup segala segmen market dan dari berbagai wilayah gitu mas, market dari berbagai wilayah gitu. So, jadi ya kita berharap Omah Badok sendiri bisa lebih maju dan lebih dikenal lagi di masyarakat umumnya, khususnya di warga Tangerang, di daerah Tangerang dan sekitarnya, serta di luar Tangerang juga, seperti itu mas.